Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Lagi kita ngaji kitab As-Sittin Al-Adliyah. Jadi kitab hadis ya, kitab yang kita baca ini adalah kitab hadis 60 hadis sahih. Kita baca dan alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis yang ke-27. Masih dalam tema tentang larangan pemukulan terhadap perempuan ataupun istri ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Bahz bin Hakim, saking Bahz bin Hakim, an abihi dari ayahnya Bahz, an jaddihi dari kakeknya Bahz, qala berkata siapa Bahz, qultu berkata siapa saya, ya Rasulullah wahai Rasulullah, nisauna utai perempuan-perempuan kami, ma apa nakti yang selayaknya kami lakukan, minhunna dari mereka nisauna, wa malan dan apa nazaru yang harus kita tinggalkan. Qala dawuh sapa Nabi, ikti datangilah hartaka ing kebunmu, istri-istrimu, anna syi'ta terserah kamu, anna syi'ta endi-endi karep sapa sira, wa at'im dan berilah makan ha ing nisa idza ta'imta sebagaimana yang kamu makan, waksu dan berilah pakaian ha ing nisa idza tasaita sebagaimana apa yang kamu pakai, wala tuqabbih lan ojo menjelek-jelekan kamu al wajha ing wajah ataupun rupa, wala tadrib dan jangan memukul siapa kamu. Rawahu Abu Dawud. Wa manakti utawi lafadz manakti ai tegese manaf'alu apa yang harus kita lakukan, wa nastamta'u dan apa yang harus kita berbuat, wa manadzara dan lafadz manadzara ai manatruk apa yang perlu kami tinggalkan. Jadi hadis ke-27 menjelaskan bahwa sahabat Bahz bin Hakim pernah bertanya kepada Nabi, apa sih seharusnya yang kita lakukan terhadap istri-istri kita itu, apa yang harus kita lakukan dan apa yang seharusnya kita tinggalkan terhadap istri-istri kami. Jawab Nabi, ya udah datangilah istrimu ketika kamu ingin, maksudnya kumpulilah istrimu ketika memang kamu menginginkan itu, karena memang sudah halal ya, pernikahan adalah salah satu ikatan yang kemudian menghalalkan hubungan suami dan istri. Ya udah lakukan aja. Wa at'imha idza ta'imta. Ya kasih makan istrimu seperti yang kamu makan. Waksuha idza kasaita dan juga kasih baju, maksudnya ya berilah nafkah kepada istrimu. Di sini juga yang bisa kita pahami, at'imha idza ta'imta, maksudnya Nabi pesan kasih makan sebagaimana yang kamu makan, kasih baju pakaian bagaimana yang kamu pakai. Ini juga mengajarkan jangan pelit gitu ya. Seorang suami jangan pelit terhadap istri. Kalau dia beli baju misalnya mau yang branded, yang mahal-mahal, tapi untuk istrinya di toko langsung murah-murah, nah gitu jangan. Kata Nabi, ya udahlah kasih makan sebagaimana yang kamu makan. Kamu makan tempe ya bojomu tempe, kamu makan daging ya bojomu daging, sama gitu. Ini pun sama ya, pesan ini kita tarik kalau dalam istilah pemahaman tafsir mubadalah, kesalingan. Istri pun sama, ketika istri masak daging ya udah suaminya dikasih daging. Jangan istri misalnya masak daging dipangan dewe, goreng tempe, sing tempe dikasihkan suaminya. Jangan seperti itu. Istri makan daging ya suami makan daging, suami makan tempe istri juga makan tempe gitu. Suami beli baju misalnya yang seharga 100.000 ya sama istri juga gitu. Jangan yang kadang kita temui ya, pasangan itu terlihat
Yang laki-laki ataupun yang perempuan, wah bajunya branded dari atas sampai bawah, merah-merah semua, made in luar negeri semua, ndelok sing lanang embret-embret misalnya. Itu nggak tepat. Atau kebalikannya, si suami ganteng dadasian pakai kaosnya yang polo asli, nggak mau polo yang KW gini-gini, bojone klamine embret-embret, dasteran elek, gak ono klambi apike. Nah, itu misalnya gitu, dengan alasan wong wedok itu untuk suami, jadi keluar itu nggak perlu cantik-cantik sudah, toh aku yang menikmati di rumah aja, padahal di omai juga pakai daster gitu kan. Jangan seperti itu. Kan pesan Nabi gitu, makanlah apa yang kamu makan, kasih makanlah istrimu sebagaimana yang kamu makan, kasih baju istrimu sebagaimana yang kamu pakai. Ini pun sama ya, istri gitu ya, ojo masa suami hanya bisa beli ikan satu, goreng, iwake langsung dintekno dhisik, karek tempene baru dikekno sing lanang. Nah, jangan seperti itu, sama-sama. Kemudian Nabi berpesan apa? Wala tuqabbih al-wajha wala tadrib. Jangan kamu menjelek-jelekkan rupa wajah dan jangan kamu memukul. Kenapa ini diungkapkan seperti ini? Mungkin ya, saya dipahami mungkin di tradisi sana mungkin sesuatu yang biasa ketika seorang suami menjelek-jelekkan istri atau mencacat wajah istri. Nabi sampai spesifik pesan seperti itu. Jangan menjelek-jelekkan wajah istri, rupa istri. Ini juga jangan melakukan apapun di wajah, pemukulan dan lain sebagainya. Dan juga wala tadrib, jangan kamu memukul. Sekali lagi, Nabi berpesan untuk tidak melakukan pemukulan terhadap istri. Gitu. Jadi banyak sekali memang ya hadis yang mengarahkan itu. Jadi apapun yang terjadi dalam rumah tangga, monggo hindari kekerasan. Hindari kekerasan, diantaranya adalah pemukulan itu. Dan ketika memang kemudian seorang laki-laki ataupun seorang suami ataupun seorang istri tidak bisa menahan diri untuk melakukan itu, maka perlu peraturan ataupun aturan negara ikut campur di sini. Makanya kemudian di Indonesia ada undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Itu adalah diperuntukkan bagi mereka yang kemudian tidak bisa menahan diri. Makanya ketika terjadi ya udah dihukum aja biar mereka bisa lebih menahan diri. Jadi itu sekali lagi hadis nomor 27 ini menegaskan kembali, menerangkan kembali bahwa Nabi tidak menganjurkan untuk melakukan pemukulan terhadap istri. Selanjutnya hadis ke-28. An Laqit bin Sabrah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Laqit, kuntu ana sapa ingsun iku wafida bani al-Muntafiq, utusan dari Bani Muntafiq, atau di redaksi lain au fi wafdi Banil Muntafiq, ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata siapa Laqit bin Sabrah, qultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali sak temene iku kedue ingsun sapa imro'atun, seorang perempuan, istri, saya punya istri, wa inna fi lisaniha, lan iku sak temene iku ing dalam lisane imro'ah apa syai'an sesuatu, yakni al-bada. Al-bada suka berkata yang menyakitkan atau yang tidak baik. Qala dawu sapa Nabi, fatalliqha, maka talaklah imro'ah, talaklah istrimu itu, idzan. Qala, berkata siapa Laqit, kultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna laha sak temene iku kedue imro'ah suhbatan, kecintaan, wali lan iku kedue ingsun minha saking imro'ah waladun utawi anak. Qala dawu sapa Nabi, famurha, famur maka nasihatilah istrimu itu, famurha. Yaqulu di redaksi lain idha, berilah nasihat. Fa in yaku moko lamun ono iku fiha ing dalam imro'ah apa khairun, kebagusan, fasa taf'alu, moko bakal berubah sapa imro'ah. Wala tadrib, lan ojo mukul sira, jangan kamu memukul dhu'inataka ing istrimu, kadarbika kaya kamu memukul umayyataka ing budakmu. Rawahu Abu Dawud. Wal bada'u utawi lafat al bada' iku al fahsyu jelek, keburukan, fil qaul ing dalam perkataan.
Hadis yang ke-28 diceritakan bahwa Lakit itu merupakan dari Bani Muntafik ya, datang kepada Nabi, menghadap kepada Nabi, bilang, Nabi, saya tuh punya istri, tapi kok yo bojoku iki, mungkin bahasa sekarang cerewet gitu ya, cerewet, suka berkata yang tidak baik. Inna fi lisaniha syai'an ya'ni al-bada, suka berkata yang tidak baik. Istri saya ini, Nabi, suka ngomong saya nggak apik. Gimana ya Nabi? Nabi menyarankan fatallikha, ya udah talak aja kalau memang kamu sudah tidak cocok. Bojomu sering ngomong yang nggak baik, talak aja. Terus si Lakit berkata, tapi saya masih seneng nih, masih cinta, kata anak sekarang ya. Saya tapi masih cinta Nabi sama istri saya. Lagipun saya juga punya anak sudah. Gimana nanti kalau cerai? Kata gitu. Oh gitu. Kalau memang kamu masih senang, masih cinta, kamu juga punya anak, ya sudah. Famurha, nidha. Ya udah dinasehati aja. Istrimu nasihati. Kalau memang nanti ada kebaikan, insya Allah istrimu nanti akan berubah. Dan ingat, jangan kamu memukul. Lagi-lagi di sini Nabi berpesan, jangan kamu memukul. Bahkan ya kalau kita lihat di sini teks hadis ini, Nabi kalau memang sudah nggak cocok, nggak itu ya udah talak aja, tetap dengan jangan memukul. Idha, nasihatilah. Kalau dinasihati nggak bisa ya udah cerai. Sekali lagi Nabi berpesan jangan memukul. Jadi memukul istri, pemukulan terhadap istri sangat tidak beralasan ya menurut saya, karena Nabi di sini memberi jalan keluar ketika memang istri tidak bisa dinasehati, diajari. Nabi kemudian menasihatinya dengan ditalak saja kalau gitu. Tetap dengan tidak menggunakan kekerasan. Jangan dipukul loh ya. Nah, tetap kan Nabi menyarankan pertama ketika istri saya tuh gini cerewet, gini-gini misalnya gitu. Ya udah cerai aja kalau memang kamu sudah tidak cocok, kamu sudah tidak bisa mengendalikan istrimu, ya sudah cerai saja. Oh, tapi aku cinta Nabi, ya sudah dinasehati. Tetap loh ya, nggak boleh mukul loh ya. Sekali lagi Nabi tetap menekankan untuk tidak boleh memukul, tidak boleh adanya kekerasan. Nah, jadi sekali lagi ini hanya sedikit ya yang diungkapkan di dalam hadis ini, karena hadis larangan memukul istri masih banyak ya, masih banyak. Kalau memang yang pengen lengkap bisa dilihat di Tahrirul Mar'ah fi Asrir Risalah punyanya Abdul Halim Ibnu Syuqah, itu yang lebih lengkap, lebih banyak hadis-hadis tentang perempuan. Di situ banyak sekali memang Nabi berkali-kali untuk pesan untuk tidak melakukan kekerasan ataupun memukul terhadap istri. Pun sekali lagi ini kita pahami, istri juga tidak boleh melakukan kekerasan terhadap suami. Suami tidak boleh melakukan kekerasan terhadap istri, istri tidak boleh melakukan kekerasan terhadap suami, orang tua, ayah ataupun ibu pun tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi sama-sama tidak boleh adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kita bersyukur karena di Indonesia sudah ada undang-undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang itu sudah ada undang-undangnya. Undang-undang ini adalah untuk membantu bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga, baik itu istri ataupun suami, meskipun pada kenyataannya mungkin lebih banyak istri yang mendapat tindak kekerasan, tapi juga banyak suami yang mendapat kekerasan dari istri. Itu pun bisa dilaporkan. Jadi mungkin kalau misalnya jenengan melihat tetangga ataupun teman ataupun siapa yang ada kekerasan dalam rumah tangga, bisa dilaporkan dan itu bisa ditindak pidana. Jadi ya kalau lihat ada suami yang suka mukul atau ada istri misalnya kok istrinya yang lebih dempal, lebih kuat gitu ya misalnya, jadi si suami yang sukanya dipukul, itu monggo bisa dilaporkan ya. Dengan kita ketika melaporkan kasus teman yang seperti itu, kita niati adalah untuk membantu ya, untuk membantu, karena memang kekerasan dalam rumah tangga itu tidak ada dalam Islam, tidak dianjurkan oleh Islam gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.